Sikro milir sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane. Tata sing rahina gumarati ratri ing gegana katon remu wancine wis panglong. Sang Sita Resmi datan jumedhul amung taranggana ingkang abyor ing tawang aglar gumelar eneng Cakrawala minangka dipaning ratri. Wis dumugi wae mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasing Gusti Allah ingkang maha welas tuwin maha asih. Gusti Gung inggih sumber gung, sumbering sumber ingkang anyumberi dayaning sumberipun gesang. Nalika semono ana titahing Gusti ingkang asipat jalutan api. Manungsa katitah gesang wonten marcapada kedah nindakaken dayaning kesaenan. Amestudi ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi-pundi sarta angluluri Waksita Harja nulat edi endahing budaya luhur. Umiring sesanti tising tias marsudi mardawaing budaya tulus. Budaya ateges budidaya ingkang tuwa saking wesi ing penggalih. Wondene tulus saling pangesti ingkang tumuju marang kotamen pinaringake. Titah samparaning gesang kedah ngambah tataran ingkang sampun kawrat ing serat aturipun. Mangkene patrapipun wiwit anem amendenga laku mengurangi pangan turu sawetawis amemekak hawa nafsu dasarana andhap asor akanti awas emut aja tinggal wewekok ing kalbu mituhuwa wewarah kang makolei yen taberi anggeguru aja isin atetakon. Swaraning pradangga munia kadya asung pepuji pangastawa mring sedayaning gesang keparenga sami ngenut wirama sekar jiro jagat alit kanthi sekejo. Para kadang kinasiku sekalian, melihat fenomena alam di tahun 2020 yang merupakan tahun awal di abad ke-21 ini, khususnya tentang spiritual agama-agama dan keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan, saya jadi tidak bisa membendung kesadaran rasa cinta kasih sayang saya kepada sesama manusia hidup. Sangat tidak tega, amat kasihan, terenyuh saya.
Dan ini adalah bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang saya tersebut kepada mereka-mereka yang saya maksud dalam video ini. Karena untuk mendatangi mereka satu persatu ke rumahnya itu tidaklah mungkin. Sebab selain tidak tahu alamatnya, juga saya tidak kenal secara fisik. Jadi, melalui video di Putro Romo Channel YouTube inilah saya bisa mencurahkannya tentang sesuatu yang memaksa saya harus meluap lagi untuk yang kesekian kalinya, adalah tentang sudut pandang mereka soal Tuhan dan cara teknik mereka mempraktekkan sudut pandang soal Tuhan itu di TKP. Awalnya saya positif thinking, memutus analisa saya dengan kalimat penyadaran diri, seperti memaklumi bahwasanya mereka dalam belajar. Mungkin mereka dalam belajar dan mereka baru sampai di tahapan tersebut di dalam belajar dan bahasa-bahasa jenis pemakluman lainnya. Sehingganya saya mampu diam, tidak ikut campur atau cawe-cawe kalau istilah Jawanya. Namun setelah keluar dari abad 20 dan masuk ke abad 21 sekarang ini, dan sudah berjalan 3 bulan lebih menjalani kehidupan di dalam lingkaran tahun abad ke-21, kok masih tetap begitu-begitu saja. Sedikit pun tidak ada perubahannya, bahkan semakin jauh dari yang seharusnya atau yang semestinya. Sampai-sampai saya menyimpulkan seperti ini, bahwa mereka ini bukan dikarenakan masih dalam proses belajar dan baru sampai di tahapan itu dalam belajarnya, melainkan memang tidak mau mencari tahu yang sebenarnya atau ambil tahu tentang kesejatian atau sebenar-benarnya benar. Sebab kalau memang belajar harusnya kan naik ke level demi level selanjutnya atau tingkatan demi tingkatan selanjutnya, bukan berjalan di tempat atau berhenti di tempat yang sama. Dari awal hingga akhir bulan tahun abad 20 kemarin, kita semuanya sudah mengerti, sudah memahami, dan sudah mengetahui seharusnya di bulan awal tahun abad ke-21 ini kan praktek, action, bukan tetap mencari dan terus mencari-cari terus. Yang dicari bukan jalan dan cara menuju Tuhan lagi, melainkan kesalahan-kesalahan orang lain untuk dipermasalahkan. Gimana ini? Ini yang membuat dan menjadikan saya harus meluap lagi sebagai sesama makhluk hidup yang berasal usul sama dan akan berakhir serupa. Sangat tidak tega saya, amat kasihan saya, terenyuh saya. Mungkin sebagian orang menyimpulkan hal ini lalu mengatakan saya sombong, takabur, jumawa, sok, dan lain-lain. Namun ini harus gimana ya? Namun ini harus saya informasikan. Namun ini harus saya informasikan. Tidak peduli orang mengatakan saya sombong, takabur, jumawa, sok, dan lain-lain. Saya tidak peduli, karena ini harus tetap saya informasikan untuk menggugah kesadaran-kesadaran yang masih terlelap tidur. Dan saya berharap bagi yang kesadarannya sudah terbangun melakukan hal yang sama seperti ini. Kasihan saudara-saudari kita yang terlena dalam lelap tidurnya. Itu pun barangkali mau dibangunkan.
Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Iya kan? Yang penting saya dan panjenengan sudah mewujudkan kepedulian sebagai sesama makhluk hidup yang berasal usul sama dan berakhir serupa. Selebihnya itu terserah masing-masing diri. Iya enggak? Dan penggugah kesadaran hidup yang masih mati dari saya ini cukup sederhana kok, dan sangat masuk akal logika pemikiran dari sudut pandang manapun, yaitu seperti berikut ini. Panjenengan mengerti kan? Paham? Tahu apa dan bagaimana itu ateisme atau ateis? Singkatnya, ateisme atau ateis adalah sebuah sudut pandang filosofi yang intinya tidak percaya atau tidak mempercayai atau penolakan atau menolak akan keberadaan atau adanya Tuhan atau dewi-dewi, dewa-dewi. Dalam pengertian yang paling luas atau lebih luas, ateisme atau ateis adalah ketiadaan, kepercayaan atau keyakinan tentang keberadaan dewa-dewi atau Tuhan. Dan orang-orang yang pertama kali mengaku sebagai ateisme atau ateis muncul pada abad ke-18 yang lalu. Lalu, di dalam prakteknya di TKP, seperti apa dan bagaimanakah orang-orang ateisme atau orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan dewa-dewi ini? Tenan. Ternyata di dalam prakteknya orang-orang ateisme atau orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau dewa-dewi ini, mereka bisa berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, bisa menghormati sesama makhluk hidup dengan cinta kasih sayang tanpa mendengarkan ajaran-ajaran agama apapun dan manapun yang katanya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih sayang. Harusnya hal ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar sebagai bahan perenungan bagi mereka yang beragama. Kalau memang benar bahwa agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih sayang, maka menjadi tidak lucu jika pada prakteknya di TKP tidak saling menyukai satu sama lainnya. Jangankan cinta kasih sayang, menyukai saja tidak. Sampai-sampai saya jadi berkesimpulan bahwa yang sebenarnya adalah bukan Tuhan yang menciptakan manusia, melainkan manusialah yang menciptakan Tuhan, sesuai dengan gambar yang manusia maui dan sukai. Sebab karena sebab, jika Tuhan yang menciptakan manusia, tentunya di dunia ini hanya ada satu agama saja yang benar-benar dari Tuhan itu sendiri. Karena manusia yang menciptakan Tuhan, maka agama datang dengan segala pengaruh sesuai versinya masing-masing dan mengeklaim bahwa agamanya lah yang paling benar dan datang dari Tuhan. Pada akhirnya, beberapa kelompok agama, bahkan yang tidak beragama pun sama-sama terjun ke dalam dualisme, yaitu berbuat baik dan berbuat buruk, atau berbuat benar dan berbuat salah. Maka timbullah perbedaan pandangan dan keributan, di mana semua umat yang beragama mengeklaim bahwa agamanya lah yang paling benar dan asli dari Tuhan loh. Layaknya ulat-ulat kecil yang jelek saat ribut untuk memperebutkan menjadi kupu-kupu yang paling cantik. Dengan
kenyataan di TKP seperti itu, saya berkesimpulan lagi bahwa untuk bisa benar-benar berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup dengan cinta kasih sayang secara total, universal, tanpa ego pamrih arogan, maka harus melupakan Tuhan, seperti orang-orang ateisme atau ateis. Mengapa demikian? Cobalah bercermin pada seorang siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah dari gurunya. Bukan karena benar-benar berniat untuk mengerjakannya, akan tetapi karena dia takut dengan hukuman dari gurunya. Siswa jenis ini adalah siswa yang munafik. Seiring pertumbuhannya, bisa saja dia tergolong kaum-kaum hipokrit. Seseorang yang munafik yang mulai dari dalam ruangan kelasnya, siswa jenis ini tidak ribut di dalam kelas, juga bukan karena dia menghargai teman-temannya yang sedang belajar, tetapi karena dia takut dihukum oleh gurunya. Demikian pun kita, orang-orang yang beragama, dimulai dari cara kita berdoa dan saling mendoakan, juga dalam hal berbuat baik, bukan karena kita benar-benar total berbuat baik, akan tetapi karena kita takut akan hukuman Tuhan dan mengimpikan pahala-pahala. Menjadi ateisme atau ateis tidak hanya soal tidak percaya Tuhan, akan tetapi yang mengerti, memahami, mengetahui, dan mempraktekkan kebaikan serta cinta kasih sayang tanpa judul agama apapun, tanpa melalui agama manapun. Serta mengerti, paham, tahu, dan bisa menghargai perbedaan tanpa melalui ayat-ayat kitab suci. Dan setelah saya buktikan menjadi ateisme, lalu saya praktekkan di berbagai TKP, ternyata sejatinya tanpa diniati saya sedang mengamalkan puncak ajaran dari semua agama-agama yang absolut, tanpa takut Tuhan dan embel-embel pahala, untuk masuk surga atau menghindari neraka. Orang-orang beragama berusaha berbuat baik sebagai cara untuk menghindari neraka dan berhayal masuk surga. Sedangkan orang-orang yang tidak beragama berbuat baik tanpa tahu Tuhan serta neraka dan surga. Sampai di sini saya mendapat kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan, ya, membunuh Tuhan. Kafir. Jangan berisik. Tuhan buatan manusia atau Tuhan ciptaan manusia yang bergambar sesuai dengan yang dimaui dan disukai manusia, itu yang harus kita bunuh melalui cara hidup manusia-manusia yang menciptakan Tuhan itu sendiri, bukan Tuhan yang sebenar-benarnya benar. Lalu bagaimana cara membunuh Tuhan buatan manusia atau Tuhan ciptaan manusia yang bergambar sesuai dengan yang dimaui dan disukai oleh manusia itu? Ini adalah sebuah teknik sederhana, namun seakan-akan rumit jikalau kita belum terbiasa bahwasanya membunuh Tuhan sama dengan menghilangkan Tuhan dalam kehidupan dan angan-angan pikiran kita sendiri. Tidak ada cara dan teknik yang lain selain menjadi Tuhan, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di video ini.
sebelum video ini. Coba simak video yang berjudul Cara Praktek Menjadi Tuhan. Dan tenang. Pak Web, bagaimana cara menjadi Tuhan, tapi tanpa harus mematikan ajaran-ajaran moral di dalam agama? Loh, katanya mau masuk, tapi tidak tahu pintunya. Diajak masuk, kok malah minta keluar lagi? Iya toh? Belum capek ya? Untuk sebuah pengetahuan, oke lah. Saya beri contoh penggambaran seperti ini. Si A ada seseorang yang sedang sakit. Sebut saja namanya si A. Si A sedang sakit. Ia terbaring lemah di sebuah rumah sakit dan membutuhkan 5 kantong darah untuk memenuhi proses penyembuhannya. Lalu salah satu dari anggota keluarga si A mengunggah status di akun media sosial bahwa dia membutuhkan 5 kantong darah dari golongan darah B yang sesuai golongan darah si A yang sedang sakit. Sontak teman-temannya di media sosial itu bersedia menyumbangkan darahnya. Setelah si A sembuh, keluarganya yang tadi mengunggah status lagi yang berisi ucapan terima kasih kepada para pendonor darah. Dari nama-nama pendonor yang disebutnya ada umat Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, kepercayaan, kejawen, dan lain-lain sebagainya. Sebelum mereka mendonorkan darah mereka masing-masing, mereka lupa bertanya apa agama dari pasien itu. Tetapi tujuan mereka adalah menyembuhkan pasien tersebut. Bahkan mereka lupa bahwa walaupun berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, tetapi mereka memiliki golongan darah yang sama. Setelah pasien itu sembuh, baru mereka diam-diam mencari tahu bahwa pasien itu adalah seorang ateisme atau ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau dewa-dewi. Sampai di titik ini, tanpa sadar mereka telah membunuh Tuhan ciptaan mereka sendiri tanpa mematikan ajaran-ajaran agamanya. Dan apabila para pendonor darah ini merasa menyesal bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa seorang ateisme, maka mereka telah mencapai puncak ajaran Tuhan. Saya ulangi, dan apabila para pendonor ini tidak merasa menyesal bahwa mereka telah menyelamatkan nyawa seorang ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, maka mereka telah mencapai puncak ajaran Tuhan yang mereka anut melalui agama, yaitu tentang kebaikan dan cinta kasih sayang absolut. Namun apabila satu atau dua di antara mereka yang menyesal dan merasa najis karena telah menyumbangkan darah kepada seorang ateisme itu, sebenarnya dia sedang mempermalukan Tuhan di dalam agamanya sendiri di hadapan beberapa agama yang lain di sekitarnya. Maka apabila Anda panjenengan benar-benar seorang yang beragama, pergilah ke tempat ibadah agama panjenengan karena iman, bukan karena ingin dilihat orang dan takut akan Tuhan, melainkan menjadikannya sebagai tanggung jawab sebagaimana panjenengan seorang penganut ajaran agama. Demikian halnya
jika berbuat baik, bukan karena ingin dipuji atau mendambakan surga dan takut neraka, juga karena takut akan Tuhan, melainkan cara untuk menunjukkan tanggung jawab panjenengan sebagai seorang makhluk sosial yang mencintai, mengasihi, dan menyayangi sesama, serta menghargai perbedaan. Sebagaimana seorang ateisme atau ateis yang tidak memiliki agama dan tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewa-dewi, tetapi berbuat baik tanpa melihat agama orang-orang di sekitarnya. Agama hadir bukan untuk mengoreksi iman orang lain, tetapi untuk mengoreksi diri sendiri. Agama ada untuk menemukan persatuan yang solider di antara perbedaan. Agama ada untuk menemukan persatuan yang solider di antara perbedaan. Sebab karena kita semua memang tidak sama, akan tetapi dalam kesadaran cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni, kita tidak berbeda. Para kadang kinasiku sekalian, panjenengan ngerti tidak? Paham tidak? Tahu tidak? Arti maksud dari istilah kata pergumulan atau pergulatan. Pergumulan atau pergulatan adalah istilah kata dari bagian seni bela diri atau olah kanuragan, dan terdiri dari berbagai teknik untuk menangani lawan saat dipeluk atau dalam cengkraman atau dalam genggaman. Teknik-teknik ini termasuk berbagai gerakan untuk mendapatkan posisi menguntungkan, berbagai tindihan, kuncian sendi yang bisa menjatuhkan, bahkan bisa mematikan. Namun pergumulan atau pergulatan yang saya maksud di sini bukanlah pergumulan atau pergulatan dengan seorang musuh di TKP atau seorang lawan di atas pentas seni. Melainkan pergumulan atau pergulatan dengan yang kita cintai, kita kasihi, dan kita sayangi. Entah itu istri, pacar, atau selingkuhan. Dan benar asalale icik-icik. Panjenengan mungkin pernah kan merasakan pergumulan atau pergulatan yang saya maksud ini, baik secara fisik atau secara batin, dengan seorang yang panjenengan cintai, kasihi, dan sayang. Ketika lawan jenis panjenengan berada dalam kekuasaan puncak kuncian cinta kasih sayang panjenengan, asalale icik-icik. Dan benar, tak sobek-sobek, tak wek-wek, tak amat-amat. Icik-icik asalale dan benar. Ini terlepas dari yang namanya benar atau salah loh, atau siapa yang benar, siapa yang salah. Pada dasarnya, apa yang tertanam dalam rasa dan perasaan panjenengan bisa panjenengan rumuskan sebagai sesuatu keindahan yang tak terbandingkan. Ya apa iya? Hayo. Demikian pula setiap harinya kita, dalam pikiran dan hati kita, hampir selalu bergumul bergelut perihal benar dan salah tentang Tuhan. Atau kita berdebat tanpa ujung pangkal tentang ada tidak adanya Tuhan dalam berbagai opini, pemikiran, dan kebatinan.
Tetapi di balik itu, siapa yang telah mengalami puncak kuncian dari pergumulan atau pergulatan dengan Tuhan? Siapa yang telah berhasil mencapai puncak kuncian dari pergumulan atau pergulatan indah dalam berhubungan dengan Tuhan? Nampaknya itulah orang yang beruntung. Wong sing bejo yang kita patut iri dengannya. Sebab para pencari Tuhan ibarat orang-orang yang tengah berusaha mendaki gunung. Sedangkan orang yang telah mengalami pergumulan atau pergulatan indah dengan Tuhan ibarat orang yang telah sampai di puncak gunung tersebut. Dan untuk mengalami puncak pergumulan atau pergulatan indah dengan Tuhan itu memang tidak diperlukan syarat intelektual yang hebat dan tinggi. Sungguh sangat tidak. Karena syarat utamanya hanya satu, yaitu menjadi kekudangane Romo. Maksudnya menjadi kekasihnya. Artinya, pergumulan atau pergulatan yang indah ini hanya bisa dialami oleh orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk bisa menjadi kekasihnya, tentu harus menjadi kekudangannya, kan? Harus sesuai dengan harapannya, kan? Karena itu, bagi orang yang sudah mengalami pergumulan atau pergulatan indah antara jiwa dan raga, lahir dan batin atau luar dan dalam diri dengan Tuhan, ia sadar betul arti maksudnya, benar-benar bisa menyadari bahwasanya tidak perlu lagi berputar-putar, bertele-tele, uprek-mulek, mempermasalahkan iya dan tidak tentang keberadaan Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa itu keindahan atau indah? Dan perbedaannya dengan kebenaran atau kebaikan misalnya apa? Yang jelas dan pasti, keindahan atau indah adalah sesuatu yang ada, tapi ia bersifat abstrak. Seperti halnya angin. Angin itu ada dan dapat dirasai, namun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingganya kita harus berkacamata sudut pandang universal untuk bisa mengalaminya, untuk bisa memahaminya secara utuh atau keseluruhan terkait keindahan atau indah ini. Karena keindahan atau indah itu bersifat abstrak, maksudnya ada dan dapat dirasai, namun tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Sebab itu, seorang materialis bermata satu, monoton, akan sulit untuk mendefinisikan keindahan secara utuh atau keseluruhan. Karena pengertian keindahan itu, walau di permukaan kulit luarnya berhubungan dengan dunia fisik atau dunia benda atau dunia visual, namun akar pengertian dan pemahaman esensialnya berada di dalam jiwa, yaitu sesuatu yang bersifat batinnya atau rasa atau spiritual atau laku. Antara keindahan dan kebenaran atau kebaikan, keduanya memiliki jalur pencariannya tersendiri dan menjadi dua sisi serta dua dimensi yang berbeda, namun berada dalam satu jiwa yang menjadi bagian dari eksistensi serta kebutuhan jiwa. Sebagaimana kebutuhan fisik kita akan makanan dan minuman maupun kenikmatan, demikian pula kebutuhan jiwa kita terhadap hal-hal yang bersifat abstrak seperti keindahan. Itu adalah gambaran paling sederhananya bahwa manusia hidup itu terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu antara jiwa dan raga atau isi dan wadah. Untuk hal ini tentu memiliki ilmu pengetahuan tersendiri untuk bisa mengenali dan mendalaminya.
Demikian pula kalau kita bertanya, apa itu sebenarnya keindahan? Tentu ada ilmu pengetahuan tersendiri tentang itu untuk bisa mendalami hakikatnya atau lungguhe. Sedangkan kebenaran adalah sebuah konsep untuk menangkap dan menggambarkannya, yang memerlukan banyak kata bahasa, bahkan istilah sebagai perbandingan makna dari keindahan. Walaupun sejatinya tidak memerlukan atau tidak sulit menemukan bahasa dan kata untuk menangkap dan melukiskannya, sebab hati yang paling dalam atau yang lebih akrab disebut sebagai nurani atau rasa, itulah yang menangkapnya. Dan perbedaan makna antara kebenaran, makna kebaikan, dan makna keindahan adalah ada di dalam menggumuli atau menggelutinya. Contohnya sebagai berikut. Dalam menggumuli atau menggeluti kebenaran, saya ulangi, contohnya sebagai berikut. Dalam menggumuli atau menggeluti kebenaran, kita bermain otak atau bermain logika, sedangkan keindahan menggunakan penghayatan rasa dalam hati yang paling dalam ketimbang bermain logika pikiran. Dalam menggumuli atau menggeluti kebaikan, untuk memahaminya memerlukan perasaan dan logika, sehingga di dalamnya kita banyak bermain kata. Sedangkan dalam menggumuli atau menggeluti keindahan adalah suatu yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mengerti hati dan memahami apa makna hati bagi manusia hidup. Sangat sulit untuk dibayangkan atau dipikirkan atau diangan-angan atau digambarkan bagi orang yang tidak memahami makna adanya hati di dalam jiwa manusia hidup. Misalnya, seorang yang dalam kehidupannya lebih banyak bergumul atau bergulat dengan isi otaknya dan sangat berpandangan materialistik, menjadi tidak familiar dengan isi hatinya sendiri. Sebagaimana halnya yang bersifat fisik mengenal puncak kenikmatan, demikian pula laku murni dalam menuju puncak kenikmatan sucinya. Dan puncak kenikmatan dari pergumulan atau pergulatan hubungan dengan Tuhan adalah kala kita bisa menangkap keindahan romo atau keindahan ilahiyah. Sehingga pemahaman kita terhadap Tuhan tidak lagi bersifat formalistik. Tuhan tidak lagi hanya sebagai kumpulan ilmu-ilmu tentang Tuhan yang menumpuk di otak semata. Dan penghayatan terhadap keindahan ilahiyah atau romo itu bisa kita dapatkan kala kita telah mencapai atau kala kita telah sampai pada tahapan memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni. Keindahan ilahiyah atau romo alias kesadaran rasa cinta kasih sayang universal inilah yang akan mengantarkan kita menjadi bisa menikmati dan merasakan sesadar-sadarnya kemesraan dari pergumulan atau pergulatan indah kita dengan Tuhan. Sehingganya kita bisa mampu menemukan dan menyaksikan secara nyata dan real tentang semua dan segalanya, bahkan seluruhnya terkait apa dan bagaimana serta seperti apa itu Tuhan. Nyata
Apa gaib? Bukti atau hanya sebatas konsep belaka? Dengan ungkapan melalui uraian kata yang tertata atau tersusun rapi secara sistematis. Begitu dan begitu saja setiap harinya. Tentang semua dan segalanya, bahkan seluruhnya itu akan terungkap nyata dan real ketika kita bisa menghayati, menikmati, merasakan kemesraan dari pergumulan atau pergulatan indah kita dengan Romo di setiap detiknya. Sedangkan untuk bisa menghayati, menikmati, merasakan kemesraan dari pergumulan atau pergulatan indah kita dengan Romo di setiap detiknya, kita harus memiliki keindahan ilahiyah atau Romo alias kesadaran rasa cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni. Para kadang kinasiku sekalian, di setiap detiknya, jiwa dan raga kita membutuhkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dari Tuhan. Begitupun sebaliknya, Tuhan membutuhkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dari kita. Keduanya merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan atau terpisah, saling memberi dan saling menerima, saling membutuhkan dan saling memerlukan. Begitulah lazimnya wadah yang butuh isi dan isi yang perlu wadah. Apakah hal-hal yang dimaksud itu? Esensial ilahiyah atau esensial Romo. Yang saya informasikan dari tadi dengan istilah keindahan atau indah yang tak lain dan tak bukan adalah tentram. Sebab karena hanya dengan istilah kata keindahan atau indah inilah penggambaran yang paling sederhana tentang ketentraman atau tentram yang sejati. Mengapa harus menjadi kekudangannya Romo dan menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni? Sebab karena tiadalah yang bisa menangkap mesranya keindahan ilahiyah atau Romo kecuali orang yang dikasihinya atau kekudangannya. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang universal atau kesadaran murni adalah unsur jiwa yang terdalam yang ada pada jiwa manusia hidup yang menjadi alat untuk menangkap hal-hal yang bersifat esensial, keindahan ilahiyah atau Romo. Mengapa saya katakan sebagai keindahan ilahiyah atau keindahan Romo? Karena sebab esensial, keindahan ilahiyah atau Romo adalah suatu yang tanpa kata dan tanpa bahasa, juga tanpa pemikiran. Hal itu bukan sesuatu yang saya dapat dari perjalanan formal di pesantren atau sekolah, atau padepokan atau pertapan. Akan tetapi, berasal dari pengalaman lahir dan batin saya yang pernah saya alami sendiri di TKP, yang dalam suatu waktu pernah dibawa ke ruang keindahan ilahiyah atau Romo, yang kini sepertinya sulit untuk diingat kembali, sebab memorinya seolah tersimpan di dalam lubuk hati yang terdalam. Yang saya ingat dari peristiwa itu yang masih membesit dalam kesadaran saya, seperti yang sudah saya informasikan dari tadi. Tapi sampai di sini seakan-akan seolah-olah tidak ada satu bahasa kata pun yang bisa saya ucapkan untuk menggambarkannya. Tidak ada suatu apapun yang bisa saya jadikan penggambaran atau menggambarkan atau mengilustrasikan ketentraman atau tentram yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, yaitu kesempurnaan atau keabadian.
Sebab tanpa pengalaman spiritual memang sulit kita membicarakan tentang keindahan ilahiyah atau romo yang tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Karena keindahan ilahiyah atau romo itu bukan pelajaran teoritas, bahkan tidak bisa diajarkan di perguruan tinggi sekalipun, atau pesantren oleh seorang profesor sekalipun, atau seorang kiai, atau master suhu sekalipun. Sebab karena keindahan ilahiyah atau keindahan romo hanya bisa ditangkap dengan kesadaran murni, melalui pengalaman spiritual atau laku yang bersifat pribadi dan kemesraan saat bergumul atau bergulat dengan Tuhan. Sehingganya kalau masalah kebenaran atau kebaikan diibaratkan pelajaran dasar, maka keindahan ilahiyah atau keindahan romo adalah tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi dan lebih mendalam setelah itu. Karena apabila berbicara tentang kebenaran atau kebaikan, kita masih banyak bergumul atau bergelut dengan logika pikiran. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam wilayah dimensi keindahan, maka logika pemikiran itu harus dikesampingkan, harus dikepinggirkan, atau harus dikebelakangkan, walau tidak mungkin bisa terlepas sama sekali. Kalau tentang bagaimana penangkapan dan penghayatan seseorang terhadap keindahan itu memang bergantung pada keluasan dan kepekaan hatinya. Seseorang yang sensitif terhadap hatinya, keindahan akan mudah untuk ditangkapnya. Namun, kalau seseorang yang berhati keras atau kasar, gerasa gerusu, kalau istilah Jawanya, akan sulit untuk menangkap dan menghayatinya. Dan sebagaimana ada puncak tertinggi dari kebenaran atau kebaikan yang terletak pada hal-hal yang bersifat ilahiyah atau rahsa, demikian pula ada puncak tertinggi dan terdalam dari keindahan yang juga bermuara pada hal-hal yang bersifat ilahiyah atau rahsa. Sehingganya ketentraman yang sempurna yang saya sederhanakan dengan keindahan ini adalah suatu yang elegan, yang dicari-cari oleh banyak orang, sehingga seluruh penghuni jagat raya saantero ini, mulai dari para seniman hingga sastrawan, berupaya mengekspresikan keindahan yang mereka tangkap dengan berbagai cara, melalui lukisan di atas kanvas, melalui peralatan musik, melalui ungkapan puisi, atau melalui uraian cerita. Sehingganya kita pernah melihat lukisan yang indah, musik dengan aransemen yang indah, lagu yang indah, atau cerita yang indah. Tetapi apakah panjenengan sudah menemukan puncak keindahan di sana? Dan itulah bagi para pencari keindahan ilahiyah atau keindahan romo. Tidak ada keindahan yang paling mendalam selain keindahan dari pergumulan atau pergulatan dengan Tuhan. Sebab dibandingkan dengan keindahan yang bersifat ilahiyah atau romo, semua keindahan yang digambarkan oleh para seniman dan para sastrawan itu hanya keindahan yang bersifat permukaan, kulit luar semata. Kalau tidak dikatakan artifisial, sehingga kita bertanya-tanya, apakah keindahan sejati itu ada pada bentuk atau wujud yang bisa ditangkap mata atau didengar oleh telinga?
Dan artinya, bagaimana ada kebenaran yang bersifat permukaan kulit luar seperti kebenaran empirik atau kebenaran logika, dan ada kebenaran yang terdalam, esensial, yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran rasa yang sadar hidup. Demikian pula ada keindahan yang bersifat permukaan kulit luar, yaitu keindahan yang berasal dari wujud atau bentuk yang dapat ditangkap oleh mata, dan ada keindahan yang bersifat esensial atau terdalam sejati yang hanya bisa ditangkap oleh nurani yang terdalam, yaitu kesadaran murni. Memang ada peralatan tertentu atau alat bantu tertentu yang bisa membawa manusia ke alam keindahan tertentu. Katakanlah itu adalah aransemen musik yang indah misalnya, atau lukisan yang indah, atau puisi, atau syair yang indah. Itu juga dapat membawa kita ke suasana, merasakan dan menghayati serta menikmati rasanya keindahan ilahiyah atau romo. Namun, bagaimana kita bisa menangkap keindahan yang bersifat ilahiyah atau romo? Dan apa makna keindahan ilahiyah atau romo itu bagi pancalaku kita atau iman kita? Dengan keindahan ilahiyah atau romo inilah maka pengertian dan pemahaman serta pengetahuan kita terhadap agama, terhadap kepercayaan, terhadap keyakinan, apapun dan manapun, tidak lagi serba bersifat formalistik. Juga tidak menganggap agama, kepercayaan, keyakinan apapun dan dimanapun hanya sebagai kumpulan bab hukum serta sesuatu yang berisi perintah dan larangan semata, melainkan pengertian dan pemahaman serta pengetahuan yang hanya akan berkesadaran Tuhan, di mana Tuhan akan menjadi sosok personal yang hidup di batin kita. Sebab karena kita akan memperlakukan Tuhan seperti sosok yang penuh dengan pesona keindahan yang sangat mesra, tidak semata dipahami sebagai konsep baku sebagaimana digambarkan dalam filsafat. Tapi tahukah panjenengan bahwa keindahan ilahiyah atau romo itu terkadang terdapat pada hal-hal yang menyedihkan, bahkan menyakitkan. Semisal kita menangkap keindahan ilahiyah atau romo justru ketika pikiran kita kalut, hati kita penuh dengan luka, atau ketika kita memberikan air mata untuk Tuhan. Sebagai contoh, pernahkah panjenengan melihat orang-orang yang tengah mengalami penderitaan dan dari mata mereka keluar air mata, lalu kita menangkap ada keindahan ilahiyah atau romo di balik itu? Tuhan yang formal adalah Tuhan yang didoktrinkan dan dikotbahkan. Tuhan yang penuh pesona, kemesraan, keindahannya adalah Tuhan yang menyatu dengan jiwa kita, yang hidup di dalam jiwa kita, yang bergumul atau bergelut di setiap detiknya di dalam jiwa kita. Hingga seandainya ia melukai kita dengan ujian dan cobaan, maka rasanya akan seperti cubitan cinta, cubitan kasih, cubitan sayang dari sang kekasih yang tercinta, yang tersayang, yang menimbulkan luka, tapi luka itu segera tertutupi dan sembuh oleh rasa indah dan bahagia
serta mesranya cumbuan cinta kasih sayang. Atau bahkan andai kata pun ia menampar kita dengan hukuman, maka kita masih akan mengenangnya sebagai sebuah keindahan. Kemudian apa makna keindahan ilahiyah atau romo bagi hidup kita? Begitu perlukah ia bagi jiwa kita? Padahal bahkan banyak orang yang sudah tidak memperdulikannya lagi karena terlalu sibuk memikirkan masalah duniawi yang bersifat material. Keindahan ilahiyah atau romo adalah kekayaan batin kita, kemewahan jiwa kita. Sebagaimana kebenaran yang bisa membuat kita memiliki keyakinan, dan keyakinan itu memberikan makna pada hidup kita. Demikian pula keindahan ilahiyah atau romo membuat adanya rasa tentram yang bersifat mendalam dalam jiwa kita dan menjadikan jiwa kita menjadi soft, lembut, tidak kasar, apalagi sadis. Karena seluruh jiwa raga diliputi kesadaran cinta kasih sayang yang universal. Dengan kacamata keindahan ilahiyah atau romo, kita bisa menyaksikan dunia semesta alam beserta seluruh kehidupan di dalamnya, yang tidak satupun yang bukan Tuhan. Sehingganya dapat membuat kita semakin mencintai, semakin mengasihi, semakin menyayangi apapun itu tanpa pandang bulu dan latar belakang serta agamanya. Juga akan memberikan rasa damai, aman, tenang, nyaman, bahagia, hingga tentram jiwa raga, serta memberikan semangat spiritual atau laku tersendiri yang menggelora di samping memberi jiwa kesejukan hati dan kebeningan otak. Keimanan yang terbungkus dengan keindahan ilahiyah atau romo ini ibarat sebuah benda yang dilapisi pengaman. Ketika ia jatuh sekalipun akan terlindungi sepenuhnya. Inilah yang disebut wahyu pancalaku atau iman di dalam laku murni menuju suci. Keindahan ilahiyah atau romo itu ibarat seperti sesuatu yang mencarger keimanan kita. Di samping itu juga menjadi semacam perkakas atau alat kala berkomunikasi dengan Tuhan. Kesimpulannya, karena sebab disadari atau tidak disadari bahwa di setiap detik sepanjang waktunya kita sedang bergumul atau bergulat dengan Tuhan, maka sadarilah seluruhnya dengan kesadaran rasa yang sadar hidup, serta lakukanlah penyadaran tersebut semesra mungkin. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak diperlakukan dengan mesra. Ingat, itu semua adalah bentuk cumbuan dari pergumulan atau pergulatan Tuhan dengan kita. Maka ucapkanlah terima kasih, lalu balaslah cumbuannya dengan mesra. Icik-icik. Prakteknya seperti apa dan bagaimana Pak Web? Seperti ini prakteknya. Langkah awal, duduklah bersila. Atur sikon duduknya senyaman mungkin. Langkah kedua, posisikan kelamin tegak ke atas, lurus, mengarah ke pusar atau wudel. Perhatikan pelernya atau pringsilannya untuk tidak terhimpit atau tertekan oleh celana atau posisi kaki. Khusus untuk perempuan tidak perlu lakukan ini karena kelamin perempuan tidak seribet kelamin lelaki. Langkah ketiga,
Analisalah rasanya. Kira-kira tenang apa tidak? Jika tenang, maka bisa langsung melakukan patrap kunci. Jikalau kurang tenang atau tidak tenang, lakukan palungguh panutup sampai terasa tenang. Langkah keempat, lakukan patrap kunci. Lalu, baca kunci hingga 7 kali berturut-turut dengan penuh penghayatan rasa yang sadar. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatining satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Gusti ingkang Maha Suci,
Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah, datolah, sipatolah, kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Langkah kelima, turunkan tangan menjadi patrap samadhi. Posisikan kedua tangan di bagian yang nyaman. Bisa seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Cari posisi nyamannya di mana. Langkah keenam, bernapaslah melalui hidung dan nonaktifkan pikiran dan hati. Artinya, jangan gunakan pikiran dan hati untuk itu dan ini. Maksudnya, tidak usah mikir apapun dan tidak usah membatin apapun. Tapi, gunakanlah kesadaran untuk menyadari keluar masuknya napas dari hidung. Caranya menyadari, rasakan dan nikmati serta hayatilah keluar masuknya napas yang melalui hidung. Terus rasakan, terus nikmati, terus hayati, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai terasa nyaman dan rileks di dalam bernapas. Ketika keluar masuknya napas sudah terasa nyaman dan rileks, tidak sengal, tidak tergesa-gesa, berarti kita sudah berhasil menguasai napas kita sendiri. Tetap terus rasakan, nikmati dan hayati lebih dalam sampai hening, subung, kosong, tidak terasa dan tidak merasa bernapas lagi. Ketika kita sudah tidak merasa dan terasa bernapas, berarti kita telah berhasil memasuki alam subung atau dimensi kosong atau nol. Di alam subung atau dimensi kosong atau nol ini, semua panca indera kita secara otomatis akan non-aktif, kecuali indera pendengaran kita. Kalau kita bisa bertahan agak lama di dalam alam subung atau dimensi kosong atau nol ini, maka telinga kita akan mendengar suara seperti gemericiknya air mengalir, atau seperti langkah kaki tanpa sandal berjalan di atas lantai. Dek, dek, atau duk dek, duk dek, duk dek. Jangan takut, jangan ragu, teruslah bertahan untuk tidak mengaktifkan pikiran dan hati. Perhatikan terus suara tersebut menggunakan pendengaran. Karena suara gemericik yang menyerupai air mengalir itu adalah suara aliran darah kita sendiri. Dan suara yang seperti langkah kaki tanpa sandal berjalan di atas lantai itu adalah suara detak jantung kita sendiri. Maka tetaplah bertahan. Apapun yang terjadi, tetaplah bertahan. Diam, tanpa menebak-nebak dengan pikiran atau meraba-raba dengan hati. Tetap diam dan terus dengarkan dengan baik. Jikalau kita mampu bertahan untuk diam di sini selama beberapa waktu lamanya, tanpa menebak-nebak dengan pikiran atau meraba-raba dengan hati,
tetap diam dan terus diam sambil mendengarkan dengan baik, maka kita akan menyaksikan keindahan dan merasakan nikmatnya pergumulan atau pergulatan mesra antara jiwa dan raga, lahir dan batin, atau luar dan dalam diri kita dengan Tuhan secara nyata dan real, sesadar-sadarnya. Langkah ketujuh, kalau sudah begitu, selanjutnya terserah panjenengan mau apa dan bagaimana. Itu hak wenang panjenengan dengan Tuhan panjenengan. Dan selesai. Untuk yang belum ahli, hal ini perlu dilatih dan latihan berulang kali sampai berhasil. Tidak sekali praktek langsung bisa. Butuh latihan dan perlu dilatih hingga berulang-ulang kali sampai berhasil. Kok cuma kunci yang digunakan, Pak Web? Bagaimana dengan patrap mijil sowan, patrap mijil sampurno, dan patrap mijil toto lenggahnya? Apa sudah tidak terpakai lagi jika sudah sampai di tahapan ini? Bukan begitu dan tidak seperti itu, kadangku. Seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, bahwa sesungguhnya kita itu di setiap detik sepanjang waktunya selama 24 jam full tanpa henti, kita senantiasa bergumul atau bergelut dengan Tuhan. Namun apa kenyataannya? Kita kan tidak merasakan seperti itu. Jangankan menyadari dan merasakannya, merasa saja tidak kan? Sebab karena itu kebanyakan orang pada umumnya merasa jenuh, jauh dengan Tuhan, tidak kenal Tuhan, doanya tidak dikabul, takut pada masalah karena merasa tidak bersama Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk bisa menyaksikan dan merasakan pergumulan atau pergulatan dengan Tuhan tersebut, teknik yang sudah saya informasikan tadi itulah caranya. Agar supaya kita tidak ragu lagi, tidak bimbang lagi, tidak takut lagi, karena ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri, mengalami sendiri, menyaksikan sendiri kemanunggalannya dengan Tuhan, dan merasakan sendiri nikmat kemesraan dari pergumulan atau pergulatannya dengan Tuhan di setiap detiknya. Bukan katanya siapapun dan katanya apapun, melainkan nyata-nyata sadar mengalami sendiri. Oke? Kalau tentang patrap mijil sowan, patrap mijil sampurno, dan patrap mijil toto lenggah, ya disesuaikan dengan sikonnya toh. Karena ketiga patrap tersebut adalah merupakan kebutuhan manusia hidup di dunia ini. Jadi tidak bisa ditinggalkan dan disesuaikan sikonnya, kecuali jika sudah tidak butuh apa-apa lagi dan tidak perlu apa-apa lagi. Semisal contoh, kita masih membutuhkan pangestu lan pengayoman atau restu dan ridho dan perlindungan Romo untuk sesuatu hal yang hendak kita lakukan atau perbuat. Agar supaya berhasil tercapai dengan mudah dan lancar, tidak mengalami kesulitan dan hambatan apapun, gunakanlah patrap mijil sowan yang dilakukan sebelum tidur malam. Semisal contoh lagi, jika sewaktu-waktu kita merasakan tidak tenang, resah, gelisah, ragu, takut, merasa punya salah, merasa kotor, merasa berdosa, merasa luput,
merasa terancam dan lain-lain sebagainya yang menghantui atau mengganggu ketentraman kita, agar supaya semua itu tersempurnakan, tidak merisaukan, bisa kembali tenang, tidak gelisah, tidak ragu, tidak takut, dan salah dosa atau luputnya terampuni, gunakan patrap mijil sampurno seketika itu juga. Atau hendak menyempurnakan sesuatu yang mengganggu keamanan dan kenyamanan diri kita atau orang lain, patrap mijil sampurno bisa digunakan seketika itu juga. Semisal contoh lagi, supaya tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mengalami kendala, halangan, rintangan, hambatan apapun di dalam menggerakkan tubuh dan menggerakkan hati, agar supaya bisnisnya, usahanya, dagangannya tidak mengalami kerugian, selalu menguntungkan, menghasilkan, serta apapun yang dilakukan dan diperbuat bisa tertata rapi, tidak sia-sia, tidak mengalami kesulitan, mudah dalam prosesnya, hasilnya selalu indah dan maksimal. Gunakan patrap mijil toto lenggah rutin setiap bangun tidur pagi. Namun kalau ketiganya itu sudah tidak kita butuhkan lagi, kita tidak perlu lagi, karena sudah pasrah total, percaya dan yakin 1000% kepada Tuhan, ya tidak usah dipatrapkan. Cukup melatih dan berlatih laku murni menuju suci. Tekniknya seperti yang sudah saya informasikan tadi, secara rutin tanpa mengenal waktu, tempat dan arah serta hitungan. Sepiro lakumu semono olehmu. Maksudnya seberapa kita lakukan patrap yang sudah saya informasikan tadi, ya sebegitulah yang akan diperoleh. Jadi semakin sering dipatrapkan, semakin sering dilakukan, semakin baik dan semakin bagus. Itulah pencerahan di awal tahun abad ke-21 adalah praktek menjadi Tuhan. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana Teguh Rahayu slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.